Ini upaya bersih-bersih, moral tetap harus terjaga karena tugas tetap berat, tetap berjalan, pengawasan harus berjalan. Usai polisi menetapkan 15 orang tersangka terkait dengan judi online, 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah tegas bakal mengungkap kasus judi online hingga ke akarnya. Menkom Digi, Mutia Hafid, langsung menonaktifkan nama pegawai kementerian yang terlibat judi online. Bahkan ia menyebut ini jadi kesempatan Kemkom Digi untuk bersih-bersih di internalnya. Kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di internal kami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan mengungkap masyarakat yang terlibat judi online mampu menghabiskan 70% gajinya untuk bermain judi online. Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan dengan berapa yang dia pakai itu sudah sampai 69, hampir 70% penghasilan legal dia diperoleh itu untuk digunakan untuk judi online. Kalau dulu orang terima 1 juta hanya akan menggunakan 100 ribu, 200 ribu untuk judi online, sekarang sudah hampir 900 ribunya dia pakai untuk judi online. Pakar keamanan digital Cisrek Pratama Persada menyebut sulitnya memberantas judi online di tanah air tak lepas dari adanya oknum yang membekingi aktivitas judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital disebut tak bisa sendirian memberantas judi online. Uang yang beredar sangat banyak sekali gitu, pasti ada oknum, bukan instansi ya, ini ada oknum institusi begitu yang memang jagain agar ini tetap jalan karena duit yang mengalir itu banyak gitu, dan duitnya ini sudah kemana-mana gitu. Sebenarnya PPATK juga tahu ini duitnya kemana-mana, sebenarnya juga tahu gitu, cuma nggak mau ngomong aja gitu, tapi ini duit udah mengalir kemana-mana. Oleh karena itu kenapa kok susah sekali memberantas judi online ini. Jadi nggak bisa hanya Komdigi doang yang dibersih-bersihkan, semua instansi yang terlibat harus dibersih-bersihkan kalau mau niat ya gitu. Nah yang jadi masalah ini niat apa enggak? Pak Presiden sudah perintah, Bu Menteri Komdigi sudah perintah, Pak Kapolri juga sudah perintah gitu. Nah, saya nggak ngerti kendalanya sekarang ada di mana. Ini stucknya nih di mana? Ini bottlenecknya ada di mana? Nah itu yang harus dicari nih gitu. Supaya apa? Supaya pemberantasan ini bisa cepat diselesaikan. Gitu. Usai menetapkan 15 orang tersangka, polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komisi 10 DPR menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahas wacana penerapan kembali ujian nasional. Informasinya seusai jeda di Indonesia Update.